mulai. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi malikil a'lam, hamdan yuwafi ni'amahu wa anwa'an ni'am. Wassalatu wassalamu ala habibis salam, dalilil khairi fi judil dhalam, wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah sholat subuh di Masjid Jami Al-Istiqlal yang dirahmati Allah. Sehat sekanten nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia terus dengan sehat walafiat. Karena sehat adalah kunci segala galanya. Mau beribadah butuh sehat, mau cari uang butuh sehat. Intinya sehat adalah investasi yang paling mahal. Karena itu perlu dijaga dan perlu dipelihara. Dan dengan modal sehat itu hidup kita tidak akan menjadi beban bagi orang lain. Karena itu mari bersama-sama menjaga untuk senantiasa memiliki badan yang sehat walafiat, batin yang sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ngaji kita hari ini bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2023. 2 hari lagi kita merayakan kemerdekaan negara kita. 17 Agustus 2023. Hari yang menjadi kebanggaan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Negeri ini merdeka adalah diperjuangkan oleh para pahlawan. Di antaranya ada yang gugur dalam pertempuran, bersimbah darah, berjuang demi kemerdekaan ini. Tujuannya kalau sudah merdeka, biar anak cucunya bisa hidup sejahtera dan bahagia. Karena itu sepatutnya kita sebagai generasi bangsa, sebagai anak bangsa, berterima kasih kepada para pahlawan. Salah satu bentuk terima kasih kita, syukur kita, mari kita doakan para pahlawan. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasanya orang Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, itu punya tradisi yang disebut dengan barian. Ada juga yang menyebut dengan tradisi tirakatan. Itu dilaksanakan di tanggal 16 malam 17.
ya dilaksanakan di tanggal 17-nya juga tidak apa-apa. Barian atau tirakatan itu kan salah satu cara nih orang-orang para pendahulu kita adalah untuk mendoakan bersama para pahlawan, untuk bersilaturahim bersama, memperkenalkan dan memperakrabkan warganya. Biasanya duduk di jalan, yang jadi dokter duduk di bawah, yang doktor duduk di bawah, yang ustadz, yang kiai sama duduk di bawah. Ini kan menunjukkan kesetaraan dalam kebersamaan, sama-sama mendoakan para pahlawan dan berterima kasih atas kemerdekaan negeri ini. Karena itu, mari kita isi kemerdekaan ini dengan amalan-amalan yang soleh, karena negeri ini merdeka adalah ditempuh dengan pertumpahan darah, dengan perjuangan nyawa, tenaga, doa, tangis, dan lain sebagainya. Untuk itu, ya mari kita bersyukur. Salah satu syukur kita adalah mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu sekedar pengantar dari saya. Mari kita lakukan rutinitas ngaji kita. Saya langsung ke bab berikutnya. Hadis yang terakhir yang sebelumnya ini sangat panjang, karena itu membaca matan hadisnya saja waktunya bisa habis. Tetapi ruh atau substansi dari kandungannya adalah mirip-mirip dengan yang sebelumnya, yakni tentang al-islah bainan nas, mendamaikan di antara sesama manusia. Nah, kita lanjutkan pada bab berikutnya, babu fadli dha'fatil muslimin wal fuqara wal khamilin, yakni bab tentang keutamaan orang-orang yang Islam, orang-orang Islam yang lemah dan fakir. Ini keutamaan orang-orang Islam yang lemah dan yang fakir. Yang umum itu kan orang-orang meminta untuk menjadi kuat, bukan menjadi lemah. Memohon untuk menjadi orang-orang yang rezeki, yang banyak harta, bukan yang fakir. Dalam bab ini menarik menurut saya, ternyata orang yang lemah, orang yang fakir itu juga memiliki keutamaan. Itu. Nah, apa keutamaannya? Inilah yang akan dibahas dalam bab ini, sehingga menurut saya itu adalah menjadi menarik, karena secara umum orang itu ingin menjadi kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat intelektualnya, dan lain sebagainya. Itu. Tapi ternyata ada di sini ini bab keutamaan orang yang lemah dan orang yang miskin. Apa itu? Monggo kita akan sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Haris bin Wahb radhiyallahu anhu qala, dari Harithah bin Wahab, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, beliau berkata, apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Ala ukhbirukum
bi ahlil jannah? Maukah engkau semua saya beritahu siapa yang disebut dengan ahli surga itu? Saya ulangi, ala ukhbirukum bi ahli jannah. Maukah kalian atau maukah kamu sekalian saya beritahu tentang siapa yang disebut dengan ahli surga itu? Kemudian kullu dha'ifin mutadha'afin, yaitu mereka adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh manusia. Orang yang lemah dan dianggap lemah. Karena orang lemah itu ya memang lemah. Nah, kalau yang dianggap lemah, bisa saja sesungguhnya dia tidak lemah, tapi orang menganggap lemah. Jadi kullu dha'ifin mutadha'afin. Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang disumpahkannya itu. Kemudian ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah engkau semua saya beritahu siapa ahli neraka itu? Yang pertama tadi ahli surga, yang kedua oleh Rasulullah mau diberitahu siapa yang disebut dengan ahli nar, yakni ahli neraka. Kullu utullin jawadin mustakbirin. Mereka itu ialah setiap orang yang keras, kikir, dan gemar mengumpulkan harta. Kikir maksudnya dia kikir ketika diminta untuk sesuatu kebaikan. Ditarik urunan Agustusan tidak mau, ditarik untuk urunan Ramadan nggak mau, padahal sesungguhnya dia mampu, nggak mau. Jadi kikir yang dimaksud adalah dia pelit kalau diminta untuk suatu kebaikan. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat akan kesohihannya Imam Bukhari dan Muslim. Maka status hadis ini adalah sahih. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah satu ketika menyebutkan tentang perbedaan orang yang disebut sebagai ahli surga dan yang disebut sebagai ahli neraka. Ahli surga itu adalah orang-orang walaupun dia lemah di hadapan manusia, lemah karena ekonominya, lemah karena mungkin orang awam, bukan kelompok intelektual, bukan kelompok alim, atau dilemahkan oleh manusia, dianggap lemah yang sesungguhnya dia tidak lemah, sehingga dimarginalkan, dilemahkan. Maka ini adalah termasuk ahli surga. Kalau orang ini adalah
bersabar dan menerima atas takdir Allah serta kenyataan hidup itu. Diterima kenyataan hidup itu sebagai sesuatu yang sudah menjadi ketetapan Allah, karena tidak ada dalam realitas hidup yang terjadi tanpa kehendak Allah. Itu. Kemudian yang kedua adalah kelompok ahli neraka yang digolongkan oleh Rasulullah sebagai ahli neraka adalah orang-orang yang kullu utullin jawadin mustakbirin, yakni orang-orang yang kikir atau pelit. Orang Jawa menyebut pelit, kalau bahasa Inggrisnya jelek. Itu tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi, hanya dikuasai sendiri. Kemudian jawadin mustakbirin, gemar mengumpulkan harta yang hanya sekedar mengumpulkan, tapi tidak diperlakukan harta itu sesuai dengan aturan-aturan Allah atau syariat Allah. Seperti harus dikeluarkan sebagian untuk zakatnya, itu kan aturan-aturan Allah. Kemudian mustakbirin dan orang yang congkak. Congkak ini adalah sombong, mentang-mentang, angkuh, merasa hanya dirinya paling hebat, orang lain dianggap sampah. Ini, Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati Allah, mari kita bahas bersama. Mengapa orang yang lemah itu adalah dianggap sebagai penduduk surga, sebagai ahli surga? Orang yang miskin, yang menerima kenyataan itu sebagai kehendak Allah dan tidak pernah menyalah-nyalahkan Allah, menerima sebagai sebuah kenyataan dan ini yang terbaik menurut Allah, karena yakin bahwa Allah adalah tahu yang terbaik kepada umatnya, dan apapun kenyataan hidup yang ia jalani, maka dia dianggap sebagai sebuah ketetapan yang terbaik dari Allah, maka ini sesungguhnya adalah termasuk ahli surga. Itu. Jadi orang yang miskin, yang sudah berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupannya, tapi ternyata belum mencapai pada derajat ekonomi yang layak, maka sesungguhnya orang ini termasuk ahli surga jika menerima sebagai sebuah takdir Allah, ridho terhadap kenyataan yang dia alami, sudah tawakal dan pasrah kepada Allah, ridho terhadap takdir Allah, maka itu termasuk ahli surga. Ini menunjukkan miskin bukan karena malas, miskin bukan karena tidak mau berusaha, tapi miskin yang sudah dilalui dengan berusaha yang maksimal, tetapi Allah belum berkehendak untuk menjadi orang yang sejahtera. Itu. Nah, karena itu yang seperti ini di hadapan Allah tidak lemah, bahkan dia dikelompokkan kepada ahli surga. Karena ini ahli surga, maka jangan sembarangan memperlakukan orang miskin hanya karena lemah secara ekonomi, kemudian kita pinggirkan, tidak boleh. Di hadapan Allah itu dikelompokkan sebagai ahli surga. Karena itu maka kalau ini dikaitkan dengan kemerdekaan, negara itu akan menjadi tegak, hebat
apabila berkumpul kelompok-kelompok hebat. Siapa itu? Orang kaya yang mau mendharma baktikan hartanya demi kejayaan bangsanya. Pemimpin adalah pemimpin yang adil, yang menjalankan hak-hak kekuasaannya dengan cara yang bijak, dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah, dengan cara-cara yang amanah, bukan dengan cara-cara yang korup, bukan dengan cara-cara yang zalim, tapi dengan cara-cara yang amanah dan cara-cara yang bijaksana. Kemudian yang ketiga adalah apabila negara itu didukung oleh orang-orang yang alim. Alim ini memiliki ilmu pengetahuan. Al-ilmu, al-alim, al-ulama, al-allama. Kalau katanya orang pesantren itu jamak taksirnya, yakni orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ilmu agama itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu sains dan teknologi itu adalah ilmu pengetahuan. Maka orang yang berilmu baik ilmu agama maupun ilmu umum itu adalah termasuk al-allama. Nah, berkumpulnya orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan ini adalah menggunakan ilmunya untuk kejayaan negerinya, untuk kemajuan negerinya. Bukan dengan ilmunya malah tambah menggerogoti bangsanya, bukan. Seperti istilahnya Gus Dur yang disebut dengan intelektual tukang. Intelektual tukang itu adalah orang yang berilmu, yang dia berbuat dengan ilmunya sesuai dengan pesanan. Pak, sampean kan ahli ekonomi. Coba Pak sampean ngomong bahwa ekonomi kita ini melesat hebat, padahal ekonominya ambruk. Nah, ngomong sudah ahli ekonomi hanya untuk mengkelabui rakyatnya, tujuannya agar dikira sang pemimpin itu hebat, padahal dia tidak hebat. Maka orang yang ahli ekonomi ngomong yang seperti itu, yang tidak sesuai dengan data dan faktanya, kalau istilahnya Gus Dur itu intelektual tukang. Bagaimana tukang? Ya bekerja sesuai dengan pesanan. Pak tukang, ini sampai melengkungakan kita. Oke, dipelengkungkan oleh tukang sesuai dengan pesanan yang bangun. Maka kalau orang punya ilmu berbuat bukan tegak lurus sesuai dengan pengetahuannya, tapi dia berbuat sesuai dengan pesanan sang penguasa, itu namanya intelektual tukang. Nah, kemudian yang keempat kaitannya dengan hadis ini adalah berkumpulnya orang-orang yang lemah, orang yang miskin, yang mereka tulus dan ikhlas berdoa kepada Allah akan kemajuan dan kedamaian bangsanya. Ini. Dengan demikian maka orang miskin pun, orang yang lemah pun termasuk orang-orang yang hebat jika mereka senantiasa berdoa kepada Allah. Sujudnya orang yang miskin, kemudian dia nangis mengalirkan air mata, mendoakan, maka insya Allah doanya itu adalah makbul. Karena itu jangan sembarangan memperlakukan orang miskin. Rasulullah sendiri menyebutkan doaul madlum, doaul masakin dan sebagainya, doanya orang yang terdolimi, doanya orang miskin itu adalah mustajab, itu adalah makbul. Ini berarti apa? Orang miskin, orang yang lemah, orang yang terdolimi memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Dengan doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Kerjasama komponen bangsa yang seperti ini, yang orang berilmu pengetahuan, yang orang kaya, yang pemimpin, yang miskin atau rakyat jelata, semuanya berkontribusi penting
dalam rangka memajukan dan mendamaikan bangsanya. Bangsa akan maju ya kalau empat ini sudah bekerja sama, saling berkontribusi positif. Kata dia. Dengan demikian maka di sini dibahas bahwa orang miskin itu ternyata penting. Tapi saya sebutkan tadi, orang miskin senantiasa berdoa kepada Allah, orang miskin senantiasa bersabar dan ridho terhadap takdir Allah dengan tetap berusaha yang maksimal. Berbeda sudah miskin, jadi masalah, hanya mengganggu, ya sempurnalah penderitaannya. Sudah miskin kemudian mencuri, setelah mencuri ditangkap oleh polisi, dipenjara, ya semakin sempurna penderitaannya. Itu. Oke. Kemudian yang kedua adalah yang mu'afin tadi itu adalah lemah dan dilemahkan oleh manusia. Oke. Yang kedua adalah ahli neraka. Ahli neraka itu adalah orang kaya, tetapi itu tadi tidak mau berbagi. Para hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, kita itu dalam hidup bukan berapa banyak harta yang sudah kita kumpulkan, tetapi berapa banyak harta kita itu memberikan manfaat kepada orang lain. Kita punya mobil, ada tetangga kita yang sakit, yuk nih sampean mau dibawa ke rumah sakit, monggo, ada mobil saya pas lagi nganggur, saya antar ke rumah sakit. Ini kan memberikan manfaat. Kemudian bilang ke Pak RT, Pak, saya punyanya hanya pickup, tapi sampean kalau butuh ngangkut-ngangkut bambu, pring untuk tiang umbul-umbul, bendera, monggo pickup saya bisa dipakai. Ini kan memberikan manfaat. Di luar Agustusan, monggo dipakai untuk cari rezeki, karena itu memang sarana untuk memperoleh rezeki. Ditambal kerja maksudnya. Kan bukan. Tetapi disisihkan hari-hari tertentu untuk kepentingan umat manusia. Pas kurbanan, Pak, ini ada mobil saya pickup untuk distribusi daging hewan kurban, atau untuk penyebaran pembagian hewan kurban atau daging kurban, monggo pickup saya dipakai. Barang satu hari dalam sekian bulan dipakai untuk kepentingan umat, untuk kepentingan manusia, bagus. Karena itu saya katakan bukan berapa banyak harta yang sudah kita kumpulkan, tetapi berapa banyak harta kita memberikan manfaat kepada orang lain. Itu. Demikian juga bukan berapa besar rumah yang kita miliki, tapi seberapa besar rumah kita itu memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Ya mungkin bermacam-macam. Karena setiap orang punya cara sendiri-sendiri. Bisa jadi punya kos-kosan. Kamarnya di bawah ada 20. Kemudian dibuat 3 lantai. Maka 20 kali 3 kan 60. Namanya ini adalah untuk mencari rezeki, silahkan. Tapi kemudian ada anak yatim yang sekolah dapat beasiswa di UIN atau di Brawijaya. Saudara anak, kamu belajar yang benar, mudah-mudahan bisa berubah nasibmu, maka silahkan kamu lewati, kamu tidak usah bayar. Ini kan memberikan manfaat. Ya tentu jangan semuanya, sebagian dengan itu. Nah, kemudian ada lagi yang datang, anaknya alumni pesantren, hafal Quran, dapat beasiswa sehingga bisa kuliah, tapi tidak mampu bayar kos-kosan.
saudara nak, kalau kamu mau tempati di kos saya itu 1 kamar untuk kamu. Saya berharap jaga hafalanmu agar ngaji terus di kamar itu setiap hari untuk memelihara hafalannya. Rumah yang tiap hari dibacakan ayat Al-Quran, saya yakin akan semakin bertambah barokahnya. Itu. Karena itu punya apa saja, yang penting bisa memberikan manfaat. Saya ulangi, bukan seberapa besar rumah yang kita miliki, tetapi seberapa besar rumah kita itu bisa memberikan manfaat kepada kehidupan orang lain. Itu. Kemudian yang kedua, ini Quran tulis jawabin. Jawabin. Ya, kemar mengumpulkan harta, utulin itu kikir, ya artinya mari kita jangan kikir. Kemudian mengumpulkan harta, mari kita kumpulkan harta, jangan hanya untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang terakhir ini mustakbirin. Mustakbir itu adalah orang yang takabur, yakni congkak atau sombong. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jenengan mungkin ingat ceritanya iblis itu. Iblis itu kan dia mengaku Allah itu sebagai Tuhannya. Tetapi iblis itu menjadi makhluk yang terlaknat adalah karena dia sombong. Bentuk kesombongannya itu tidak tunduk kepada perintah Allah ketika diperintah untuk sujud kepada Adam. Diperintahkan untuk sujud kepada Adam, maka fasajadu, semuanya para malaikat itu bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara. Iblis itu adalah sombong, wastakbar dan takabur. Di mana letak takaburnya iblis? Allah dalam ayat yang lain bertanya, mana'aka alla tasjudan idza amartuka. Apa yang mencegah kamu sehingga kamu tidak mau bersujud ketika saya perintahkan untuk sujud kepada Adam? Apa jawabannya iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu, saya ini lebih baik daripada Anda. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam dari tanah. Dalam perspektif iblis, api itu lebih mulia, lebih baik daripada tanah. Karena merasa lebih mulia, dia tidak mau bersujud. Maka atas ketidaktundukannya kepada perintah Allah itulah iblis menjadi hamba terlaknat, menjadi makhluk yang terlaknat sampai di akhir masa. Dan itu disebabkan karena keangkuhan, kesombongan, dan ketakabburannya. Maka dalam hadis ini disebutkan termasuk orang yang ahli neraka adalah orang yang senantiasa satu, ululin, orang yang kikir. Dua, wajawabin, dan orang yang gemar hanya untuk menumpuk harta tapi tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Mustakbirin, dan orang yang sombong atau orang yang takabur. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati Allah, semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat yang tidak terpuji ini. Semoga kita semua tergolong pada ahli surga. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan tugas kehambatan, yakni ketaatan dan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin.
Bapak Ibu hadirin sekalian, karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri ngaji kita pagi ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf dari segala kekurangan. Kami akhiri. Hadallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala